mikir corona kan. Lewat mana ketemu terdudur gitu. Jadi mah ada. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada siang ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat. Dan alhamdulillah kita diselamatkan dari virus corona dan semoga selamanya diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, zaman sekarang ini dengan adanya virus corona, pasti yang paling banyak dibicarakan masalah uang. Iya Pak ya? Waktu yang sama angka orang hamil naik. Di Jember itu data sementara naik 37% orang hamil. Karena bapak-bapak nggak kemana, di rumah terus. Akhirnya nungguin istrinya tok, ya hamil juga pada akhirnya. Jadi pertambahan positif, bukan positif corona tapi positif hamil. Mungkin kalau di gedung Jajang mungkin tambah Bu ya, tambah, kira-kira begitu. Nah, orang berpikir bagaimana cara mendapatkan rizki. Yang selama ini orang memahami rizki itu kan uang. Uangnya banyak, yang ketepatan uangnya disimpan di bank. Jumlahnya mungkin rekeningnya mulai dari 1 juta, 2 juta, mungkin 1 miliar. Bahkan ada orang yang punya kekayaan ini sampai triliunan. Mungkin begitu. Ada orang kalau di desa mungkin dianggap orang kaya kalau punya sawah lebar, punya kebun tebu yang banyak, kebun kelapa gitu ya, yang banyak kayak itu. Kira-kira begitu, itu menganggap itu kaya. Nah, rumahnya bagus, mobilnya mewah, itu menggambarkan kekayaan. Dan itu dianggap rezeki satu-satunya. Sehingga menganggap orang yang dianggap mendapatkan rezeki, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah itu dihitung sejauh mana dia mempunyai harta. Baik berupa uang, atau berupa tanah, berupa rumah, berupa emas. Bahkan kadang-kadang kita ngeliat ibu-ibu ini, kadang-kadang itu dia itu toko emas pergi ke pasar ya. Kan gini ya. Kan banyak orang ya. Kalau yang kaya-kaya itu kadang-kadang sengaja ngomongnya begitu biar kelihatan gitu ya. Tangannya pakai cincin, ini pakai gelang gitu. Walaupun enggak ada ngomong gitu kan, ada modelnya begitu. Nah, saya ingin mempertegas dulu itu apa sih rizki itu. Karena kalau selama ini ketika kita berdoa Allahumma rzuqni rizqan katsiran wasi'an mubarakan, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang luas, yang barakah. Gambaran kita ini adalah uang. Buktinya apa? Kalau sampai sudah nggak punya uang, apalagi ditagih hutang, biasanya nggak tidur malam. Ya Bu ya. Kalau sudah nggak punya uang, ditagih hutang, anaknya minta uang, biasanya baru memaksa diri bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, ya Allah. Kan begitu. Tapi kalau sudah uangnya banyak, apalagi suaminya baru nebang sengon, nah, tenang-tenang. Saya ketemu dengan siapa itu jemaah pengajian, saya kan lupa dengan orang itu, ketemu di GM, waduh nih paling selagi baru nebang saingan orang ini, kira-kira begitulah. Nah, padahal kalau kita mengartikan rezeki itu, diartikan itu kulma yantafi'u bihin nas. Rezeki itu diartikan setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Bahkan menurut ulama itu, orang tidak ada yang bahagia sampai puncaknya kecuali dengan anak. Tidak ada orang itu merasa sedih, menderita kecuali dengan anak. Iya Pak ya Bu? Siapa punya anak ganteng, sehat, pintar, seneng gitu ya. Sebaliknya anaknya meler, senep.
Iya kan ada orang punya anak sudah jelek, meler, minta nggak karuan. Kalau nggak diberi, ngamuk pada orang tuanya. Sedih nggak kira-kira? Jengkel nggak? Jengkel. Ternyata anak yang baik, anak qurratu ayun, anak yang menyenangkan hati itu adalah rezeki yang kadang-kadang kita pikirkan. Kalau dia masih punya, coba kalau sudah punya anak meler, aduh, katanya orang Madura, nakanate. Iya Pak ya. Coba lagi suami yang baik bagi ibu-ibu ini. Menyenangkan nggak kira-kira? Rezeki nggak? Selama ini kan nggak dipikirkan, istri suaminya sehat, tidak selingkuh. Itu nggak dipikirkan, itu nikmat. Coba kalau ketahuan cemburu, punya uang banyak, ketahuan kawin lagi, dibakar uangnya, bahkan kalau perlu mobilnya dibakar. Iya Pak ya. Kan banyak orang itu kalau sampai nonton TV itu di silet, entertainment gitu ya, ganteng, kaya, istrinya minta cerai. Kenapa? Karena ternyata suaminya dia itu kawin lagi. Na'udzubillah. Ternyata punya suami yang menyenangkan hati itu adalah bagian daripada rizki. Suaminya baik, bagus, tapi sakit. Uangnya habis hanya untuk beli obat, bingung juga. Iya Pak ya. Ternyata punya suami yang sehat, baik itu adalah rizki dari Allah. Ditambah lagi apa? Tetangga. Tetangga yang baik ini, tetangga yang menyenangkan itu tidak pernah dipikirkan itu rizki. Coba sampean punya tetangga, anggaplah 20 tetangga. Satu saja yang suka mengganggu, suka melemparkan rumput atau sampah, suka membunyikan tip yang keras, sama sudah merasa tidak enak. Iya Pak ya? Coba bayangkan kalau 19 dari 20 yang kerjanya kayak itu, agak tambah supek. Iya Pak ya? Ternyata punya teman, punya tetangga yang baik itu adalah rezeki dari Allah. Uangnya banyak, punya tetangga pemabuk, perampok. Hidupnya tenang nggak kira-kira? Nggak tenang kan? Berarti apa? Punya tetangga yang baik itu adalah rezeki dari Allah. Nah, apalagi punya kesehatan, sehat kayak sekarang ini, itu rezeki dari Allah. Coba, ibu kan paham dengan kesehatan. Sudah, kita ini bisa bernapas ini enak. Kan bisa bernapas sebelum pakai masker. Ya saya kayak gini lah, pakai masker begini ya. Kan nggak terasa betul nikmat. Coba bayangkan orang yang kena asma, kena paru-paru yang akut, kalau bernapas harus pakai oksigen. Oksigen kalau sudah parah, 1 botol sehari habis. Padahal oksigen 1 botol berapa sekarang? 160.000 ya. Berarti sampean ini Bu bisa napas segini, berarti dapat gaji, dapat uang sehari 160.000. Itu pun mereka itu ternganga napasnya, gitu kan, kemana-mana itu. Coba bayangkan. Berarti itu sampean sehat bisa napas itu apa tuh? Rezeki dari Allah. Coba dibayangkan lagi orang yang kena penyakit ginjal itu, kalau operasi berapa miliar itu. Artinya apa? Kesehatan itu juga rezeki dari Allah. Nah, juga yang ketepatan punya ilmu juga rezeki dari Allah. Coba, dokter itu punya uang dari mana? Karena punya ilmu kan. Berarti ilmu itu juga rezeki. Nah, kalau di kota itu ada yang namanya pengacara. Dia dapat uang dari mana? Karena punya ilmu tentang hukum. Lalu dia mendapatkan uang. Jadi hakikatnya apa? Rizki ini kullu ma yantafi'u bihin nas. Rizki itu adalah setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu kata Ibnu Qayyim. Nah, jadi kalau begitu apa kewajiban kita? Berarti bersyukur. Walaupun kelihatannya uang itu, sisi uang itu was-wasan, ternyata ada rizki yang lain. Rizki sehat, rizki ketentraman hati, rizki keluarga yang menyenangkan, tetangga yang baik, teman yang baik. Itu merupakan rizki, sekalipun ada yang dikurangi oleh Allah, yaitu di bidang uang, di bidang harta.
Oleh Allah itu kita nggak diberikan semua. Ada orang itu uangnya banyak, keluarganya itu berantakan. Saya itu 1 bulan yang lalu ya nonton sebuah dialog di YouTube itu, di Timur Tengah itu ada orang yang kaya raya. Saking kayanya itu mobilnya itu nggak dicat, dilapisin emas. Coba bayangkan, mobilnya itu, mobil sedan itu dilapisin emas. Pesawatnya itu pesawat pribadinya dilapisin emas. Rumahnya ini pakai emas, coba bayangkan. Kayak bagaimana bisa dibayangkan? Supaya nggak tahu ngitungnya. Jadi kalau sampai punya emas kayak ini, oh biasa ini. Ini mobilnya pakai lapis emas, rumahnya pakai lapis emas. Tapi ketika diwawancarai istrinya, bagaimana? Apakah ibu, ini pakai bahasa Arab, apa ibu senang dengan punya kekayaan yang banyak? Apa kata istrinya? Senep. Kenapa? Karena kaya itu bergantian. Karena orang semuanya mendekat karena banyak uangnya. Ternyata si istri itu tidak menikmati dengan kekayaan yang banyak itu. Emas yang banyak tidak menikmati dia. Karena apa? Karena ternyata kekayaan itu membuat suaminya dia tidak setia. Nah, itulah ternyata berarti itu kita nikmat itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa berupa kesehatan, bisa keharmonisan rumah tangga, bisa anak yang menyenangkan. Maka kewajiban kita bersyukur. Nah, yang menjadi pertanyaan begini pada kita. Bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai rizki yang luas dan barokah? Jangan artikan banyak, Bu, luas dan barokah. Ada orang uangnya banyak, tapi nggak cukup. Ada orang pamannya pendapatannya itu sampai 10 juta. Kan banyak 10 juta, Bu, ya. Coba bayangkan, kalau jadi guru TK saja sebulan paling digaji 500. Kalau TK-nya bagus paling itu 1 juta. Kalau itu swasta, kalau negeri nggak tahu saya. Kalau di Syarifuddin itu paling banter gaji guru TK paling 500. Kepala sekolahnya paling dibayar 1 juta. Nah, coba bayangkan. Dia punya uang 10 juta, sudah naik, dapat uang 1 bulannya 30 juta. Berarti sehari 1 juta, banyak. Kalau nembang masa uang segitu dapat ini. Tapi ternyata dia sakit. Ternyata setelah pergi ke dokter berobat menghabiskan uang 40 juta. Habis juga uangnya. Iya Pak ya? Setelah pulang mobilnya nyenggol, ngena sepeda motornya orang. Nah, harus membayar biaya dokter dan ganti sepeda motornya orang. Habis juga. Itu namanya banyak, tapi tidak luas. Nah, ibu-ibu ini umpamanya 1 bulan punya uang 1,5 juta lah. Karena kalau kerja sehari dapat 50.000, berarti sebulan dapat 1,5 juta. Biasa-biasa ya. Tapi badannya sehat. Kemudian temannya, tetangganya baik, suaminya baik. Tidak usah pakai untuk berobat. Kadang-kadang tetangganya suka selamatan. Musim-musim kayak ini ingin sate, ternyata diantarin sate. Ingin es degan juga ada. Jadi ternyata uang yang 1,5 juta ini rasanya lebih bermanfaat daripada yang tiap 30 juta. Itu yang namanya rizkon wasi'an. Apalagi uangnya memang jumlahnya banyak. 1 bulan dapat 30 juta, dapat 100 juta, dapat 1 miliar, badannya sehat, keluarga menyenangkan, sehingga dengan uang itu bisa memberikan sedekah pada orang lain, bisa berderma pada orang lain. Nah, maka karena itu apa yang harus kita lakukan itu supaya kita mempunyai rezeki yang luas, rezeki yang barokah. Dalam tengah-tengah COVID-19 ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan itu banyak beramal soleh. Banyak ibadah kepada Allah. Baik ibadah sifatnya langsung kepada Allah atau ibadah yang sifatnya sosial. Bagaimana sholat 5 waktu kita dijaga. Ibu ini kalau sholat zuhur jam 3 apa jam 4? Saya ingin tanya. Kalau sholat zuhur jam 3 apa jam 4? Itu asar itu. Saya ingin tanya, kalau asar itu jam 7 apa jam 8? Nah,
Ya, kita harus jaga ibadah kita. Sholat kita harus kita jaga. Jam berapa kita harus sholat? Nah, kalau bisa kita usahakan kita berjamaah. Di rumah misalnya dengan suami, usahakan dia berjamaah dengan suami. Kalau suaminya tidak bisa, ya kira-kira ajaklah, ayo mas, kita latihan sholat jamaah mas sampai jadi imam saya. Gitu. Biar belajar dia menjadi imam gitu. Kira-kira begitu. Apalagi kalau sudah punya anak yang agak besar, diajarin dia jadi imam. Kita apa? Supaya kita ini kalau berjamaah, maka insya Allah nanti itu oleh Allah ditambah pahalanya, ditambah oleh Allah barokahnya, sehingga rezekinya lebih ditambah oleh Allah. Itu yang hablu minallah. Paling tidak ditambah sholat qobliyah lah. Ya sebelum sholat asar, sholat 2 rakaat. Sebelum sholat duhur, sholat 2 rakaat. Setelah duhur nambah 2 rakaat. Maghrib itu sholat 2 rakaat. Isya sebelumnya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Subuh sebelum subuh 2 rakaat. Jadi qobliyah dan ba'diyah kita laksanakan. Berarti kita sudah nambah kebaikan kita. Zikir, sudahlah. Kalau ibu-ibu tidak bisa zikir, duduk sambil nyuci, ya zikirlah, sholawat. Jangan sambil ngerasani orang. Kadang-kadang sambil nyuci sambil marah-marah sama suaminya, sama anaknya. Ada nggak kayak itu, Bu? Nggak ada ya. Nah, kadang-kadang itu sambil marah-marah dari dapur gitu. Ya, kan ada yang kayak itu. Nah, kita usahakanlah sambil kita apa yang kita kerjakan, kita sambil berzikir kepada Allah. Kenapa? Kan ini yang saya rasakan. Saya ini mulai subuh ini belum sempat istirahat sama sekali. Sebelum subuh jam 2 sudah bangun. Terus dari Wonorejo ke Kotornon. Dari Kotornon langsung saya ini pengajian subuh. Setelah ngaji subuh kemudian daring pulang ke Wonorejo. Udah sebentar kembali lagi Kotornon khutbah. Khutbah selesai kemudian masih ngobrol dengan jamaah sebentar. Langsung ke sini. Yang ke sini pulang sebentar langsung ke radio. Di radio kembali ke Kotornon. Kotornon ngimamin maulid wajiban sampai isya baca kitab. Terus ada janji lagi. Begitu terus. Kayak kemarin malam datang jam 2 baru nyampe ke rumah. Jam 3 sudah berangkat lagi gitu. Coba. Kalau kita nunggu senggangnya zikir kapan? Ya zikirnya sambil nyetir mobil baca sholawat kayak tadi. Sambil nyetir kita baca istighfar. Itu untuk apa? Membanyak ibadah kepada Allah. Juga ibadah yang sifatnya hablum minanas, ibadah kepada manusia. Kadang-kadang yang paling sulit kita ini seorang istri beribadah pada suami beribadah pada istri paling sulit. Karena di dunia ini tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali suami. Dan tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali istri. Kan iya Bu ya? Sampean kalau tetangga salah sedikit itu biasanya memaafkan, tapi kalau suaminya langsung, ini itu ya. Iya Pak ya? Sebaliknya suami kadang-kadang bisa sabar dengan teman, tapi tidak bisa sabar dengan istri. Saya merasakan ketika haji. Saya ini kan jarang dengan istri itu yang lama-lama sampai 24 jam. Paling 2 jam, 3 jam lah paling banter. Kadang-kadang sampai 2 hari, kadang-kadang 1 minggu belum ketemu. Tapi waktu haji 41 hari berduaan terus kan. Nah bagaimana ngempet-ngempet itu supaya tidak marah gitu ya. Itu berarti sulitnya. Nah, ditambah dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini banyak di rumah. Tapi saya ini tidak banyak di rumah satu tempat kan. Bisa di Wonorejo, bisa di Kotornon, bisa saya di Umul Qura di Jember gitu. Dari rumah ke rumah. Nah, istri kan di Kotornon, di Wonorejo. Itu juga tidak begitu banyak ketemu juga. Nah, saya ingin menyampaikan, kita nih kadang-kadang berat wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kadang-kadang seorang suami itu sulit untuk berbuat baik kepada istri. Sama dengan ibu itu paling sulit berbuat baik kepada anaknya. Kalau masih kecil kayak ini biasanya masih sama. Coba yang agak besar sedikit, udah jengkel gitu ya. Kalau kayak ini masih senang gitu ya. Kayak ini masih mending. Yang sudah mulai mungkin udah jengkel ibunya. Kok nangis dok? Ya, nggak dipukul tapi digidikan gitu ya. Ada nggak yang kayak itu? Nah, ya kita kadang-kadang sulit ini kita berbuat baik kepada anak. Maka itulah kita ini yang pertama itu kalau ingin rezeki baik itu kita ini harus berbuat baik sifatnya nanas. Katanya orang desa apa? Jangan bertengkar suami istri. Kenapa? Karena bertengkar katanya jauhkan dari rezeki. Iya Pak ya.
Kenapa? Karena ketika bertengkar itu mesti suami tidak mendoakan istri, istri tidak mendoakan suami. Coba kalau sampean itu pagi-pagi lagi marah dengan suaminya, apalagi cemburu. Apa ya Allah, semoga suami itu kaya, dapat dengan rezeki. Enggak, paling kadang-kadang sumpah sarapah. Udah walaupun enggak kaya apa, kalau kaya nanti hanya dibawa ke istri mudanya gitu ya. Dari mana? Begitu pun si suami ngapain beri uang. Tandai musuh keseda banyak lakon kirto. Kan ada ibu ya. Kadang-kadang kan begini, kita kan jadi suami, kadang-kadang ini kan serba salah. Kadang-kadang suaminya duduk salah. Kalau pagi-pagi minta kopi tok, nggak tahu bahwa orang itu sibuk, salah lagi. Kalau nggak minta kopi, sudah nggak peduli, nggak tanya, salah lagi. Diberi kopi langsung diminum, enak langsung minum, salah lagi. Kalau nggak diminum, kopinya sampai dingin, tinggal minum tok nggak diminum, salah lagi. Iya Pak ya Bu ya. Pagi-pagi juga begitu kok minta nasi, enak minta makan, nggak melihat kemudian pagi saya kerja, salah lagi. Kemudian kalau nggak bertanya, sudah masak kok nggak mau makan, salah lagi. Kalau makan jangan dihabisin ikannya, anaknya belum makan. Salah lagi. Ada nggak kayak itu? Nggak ada. Ya itulah kehidupan. Kita mampu kan kita berbuat baik itu. Jadi berat kita kan. Dalam keluarga itu berat. Belum lagi anaknya. Anak sekarang ini paling susah. Pagi-pagi sudah dimarahin ibunya karena bangun terlambat. Begitu keluar dimarahin bapaknya. Ke sekolahan itu masuk dimarahin satpam. Masuk ke sekolahan dimarahin gurunya. Sumpah hidupnya itu. Nah, disitulah kita mampukah kita ini beramal soleh kepada sesamanya. Yang paling berat adalah berbuat soleh seorang suami pada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ditambah lagi dengan tetangga. Coba. Kita ini kan kepan-kepan ngerasani dengan tetangga. Padahal tetangganya sudah baik dirasani. Bau satenya kok cuma dikirim baunya tok. Kok nggak dikirim satenya? Aduh, salah lagi. Padahal dia satenya cuma dapat satu tusuk. Mesti mau dibagi-bagi gitu kan. Nah, itulah. Maka kita jadi penting kita beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin di Allah diperluas dan rezekinya itu barokah, yang kedua itu dia itu harus apa? Mensyukuri nikmat yang ada. Syukur itu yang pertama kita harus sadar itu bahwa ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kadang-kadang dalam hidup ini Bu, banyak orang menghitung yang tidak ada. Coba, sampai ini punya rumah, rumahnya sederhana. Suaminya baik, anaknya baik, badannya sehat. Bagus kan? Tetangganya rumahnya bagus, mobilnya bagus. Sampean ini yang diingat adalah mobilnya tetangga, rumahnya tetangga. Tidak diingat sampean sehat, harmonis, tidak diingat. Akhirnya apa pikirannya? Ya Allah, kenapa aku hidup ini sengsara ya? Kenapa hidup ini aku ini orang miskin? Itu jadi tangisin terus. Jadi selalu membandingkan yang tidak dimiliki dirinya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang. Coba dibalik. Bandingkan apa yang dimiliki dirinya dengan yang tidak dimiliki oleh orang. Umpamanya orang kayak saya ini kan kurus. Saya punya teman itu gemuk. Wah, kan bilang kalau saya mikir terbalik kan kurus. Aduh, kok saya kurus dia gemuk. Saya bilang alhamdulillah saya kurus apa? Kalau naik becak biar ringan lah. Coba kalau gemuk naik becak bisa dibayar double gitu kan? Kira-kira begitu. Lari gampang karena kurus. Coba kalau yang gemuk kan nggak bisa lari, kira-kira begitu. Jadi kita ngeliat jadi positifnya saja. Begitu pun yang gemuk harus bersyukur. Alhamdulillah saya gemuk. Kenapa? Terutama perempuan. Berarti suami saya ini baik, makan nggak kurang sehingga gemuk. Jadi kita lihat dari sisi positifnya lah, jangan lihat dari negatifnya terus. Jadi hidup itu jadi enak. Akhirnya apa? Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka karena itu yang pertama itu kita menyadari bahwa itu nikmat Allah. Kemudian setelah itu apa? Kita harus mengucapkan alhamdulillah.
hati menyatakan alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Alhamdulillah rumah saya nggak bocor walaupun hujan. Alhamdulillah rumah saya tidak roboh. Alhamdulillah terus. Nah, loh, kita juga bandingkan orang yang nggak punya rumah kan. Jangan dibandingkan. Kita kalau punya rumah sederhana dibandingkan dengan yang nggak punya. Alhamdulillah. Nah kalau kita ngelihat nanti ibadahnya dibandingkan. Kalau ibadahnya dibandingkan dengan yang lebih rendah. Tapi kalau harta dibandingkan dengan yang lebih tinggi, kan hidupnya susah. Kawannya bilang, kenapa kamu nggak berjamaah? Tetangga saya nggak sholat, mendingan saya sholat. Kan parah gitu kan. Kenapa kamu nggak pengajian? Daripada sana nggak pengajian, saya ngerasani orang, saya nggak. Ya itu kan berarti dibandingkan dengan yang bawah. Coba, saya ini sholatnya cuma di rumah, sedangkan tetangga saya berjamaah. Kenapa saya nggak berjamaah? Itu tangga saya ini suka bersedekah. Kalau musim jambu, bisa jambunya diberikan pada tangga sebagiannya. Kalau musim rambutan masih bisa bagi. Padahal saya tidak pernah. Baru kita kan memikirkan. Jangan dibandingkan. Itu punya mobil, saya nggak punya. Lalu dipegang kepada suaminya, Mas, seumur sampean tuh mobilnya sudah bagus, sampai sudah motor masih ngeritit. Kan pusing jadi suami. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau dengan syukur itu apa? Hatinya tenang. Ketika hatinya tenang apa? Maka pikirannya itu menjadi cerdas. Ketika cerdas maka Allah dipermudah mencari rezeki. Itu pentingnya kita ini bersyukur. Kemudian yang ketiga ini banyak berinfak. Banyak berinfak terutama kepada keluarganya sendiri. Kadang-kadang orang itu kan pelit. Terutama yang paling ngeri itu laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu dermawan pada temannya, tidak dermawan sama istrinya. Kadang-kadang memberi belanja masih diukur. Dek, ini uang 100.000. Dihitung, tadi beli ikan kering berapa? Sayurnya berapa? Mana kembaliannya? Ada yang kayak itu? Enggak ada. Tapi kalau dengan temannya makan di warung nggak ngitung. Ayo rokok. Ada nggak kayak itu? Nih rokok. Ayo bakso. Akhirnya dibayarin. Tapi kalau di rumahnya kadang-kadang mau letakkan di songkoknya. Ayo letakkan nanti celana dalamnya kadang-kadang. Ada yang kayak itu, dompetnya kosong terus, ada di songkoknya uangnya. Ada yang kayak itu. Nah, bagaimana kita ini dermawan kepada anak, kepada istri dengan artian tidak israf, dengan artian tidak berlebihan. Nah, itu jadi penting kita itu bicara dengan itu. Nah, juga kita ini juga apa? Berinfak kepada tetangga. Karena tetangga itu yang akan mendoakan kita, akan membantu kita ketika punya kesulitan. Kadang-kadang orang itu dengan tetangga agak pelit. Ada yang kayak itu. Maka karena itu kewajiban kita bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga. Kita dermawan kepada tetangga. Nah, tidak kalah pentingnya kita itu berinfak kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, kita kadang-kadang berpikir itu kita ini selalu butuh. Kalau pikirannya kita butuh, maka Allah dibikin butuh terus. Coba kita berpikir. Ada seorang sahabat itu mempunyai nasi hanya cukup untuk satu orang, hanya untuk anaknya. Lalu tiba-tiba pada satu malam yang punya nasi hanya untuk satu porsi anaknya itu ada tamu. Nah, gimana nih? Tamu. Akhirnya apa yang terjadi? Bilang ayahnya kepada istrinya, suaminya, "Dek, anaknya itu usahakan tidur lebih awal." Singkat-singkat ditidurkan, belum makan ditidurkan. Singkat cerita, lalu ditemui tamu, diajak makan. Lalu dipersilahkan tamunya makan, ditemani. Kok nggak makan? Persilahkan makan lebih dulu, ditemani saja. Padahal memang nasinya hanya punya itu tok. Itu sejauh itu dermawannya. Maka oleh Allah diganti. Kemudian hari rezeki yang lebih banyak. Kita kadang-kadang kalau ada bantuan, semuanya aku miskin. Apalagi sekarang ini ada BLT, semuanya tambah angkanya. Saya itu pernah mendapatkan laporan di suatu daerah, di suatu kabupaten. Penduduknya satu kabupaten ini jumlahnya 1.200.000. Tapi ternyata data miskin 1.400.000. Gimana kok bisa naik lebih dari penduduknya? Kenapa? Karena kita ini tidak pernah berpikir untuk menderma, tapi selalu berpikir kita untuk mendapatkan sesuatu. Maka kita biasakan menderma. Nah, terutama ini masjid. Ini apa saya baru sadar atau tidak ini? Ada tutupnya ke depan ini. Lama atau baru ini?
Ini Bu. Baru dipasang dah. Sudah lama dah. Belum puasa. Berarti sebelum belum puasa ini. Berarti sudah berhenti pengajian ya baru dipasang ya. Karena pesan saya ini kok baru sadar. Nah ini mungkin kita menghabiskan uang berapa, tapi ini insya Allah yang membuat rezeki kita barakah. Rezeki insya Allah kita bermanfaat. Yang Allah berjanji sekali berbuat baik didermakan di jalan Allah, baik dalam artian untuk perjuangan, untuk membutuhkan orang yang membutuhkan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apa dalam bentuk lipatannya itu ya Pak? Diberikan kesehatan, keluarga yang menyenangkan, tetangga yang menyenangkan, teman yang baik dan sebagainya. Terus kemudian ekonominya lancar dan sebagainya, merupakan imbalan dari Allah, balasan dari Allah karena berderma kita. Kemudian yang keempat ini, kita banyak beristighfar pada Allah. Banyak istighfar. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah itu mengurangi rezeki kita karena banyak maksiat. Karena banyak. Kok begini Bu, umpamanya ada orang ini punya sudah ayam, sate. Lalu melihat orang duduk di kardu. Setelah itu apa? Sampai udah uang itu nasi itu diberikan pada orang yang sedang ada di kardu. Begitu dekat ketemu main remi. Lagi remi ditambah lagi dengan main uang. Kira-kira nasinya mau diberikan enggak kira-kira? Gagal. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang maksiat itu membuat kita ini jauh dari sisi Allah karena maksiat. Terutama yang nggak terasa maksiat suami istri, istrinya marah-marah pada suaminya, suaminya marah terus pada istrinya, anak ngelawan orang tua apa itu anak, kan macam kayak itu Bu ya, kan banyak anaknya ngelawan, ibunya, ayahnya bapaknya ngelaknat, apa itu ada yang betul, ada nggak kayak di sini? Anaknya nyenyer, ibunya itu songong, kan banyak kayak itu. Nah itu makin jauh dari rezeki, maka kita banyak istighfar kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Kemudian saya tidak usah terakhir karena ingin mendengarkan pertanyaan, maka banyak baca doa kepada Allah yang diawali dengan baca sholawat, baca Al-Quran. Ya doalah kepada Allah, karena Allah berjanji siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan memberinya. Di antaranya kita doa rizki. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Satu ketika Ali bin Abi Thalib, ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib bahwa dia itu punya cicilan yang harus dibayar, tapi tidak punya cicilan. Lalu katanya Ali bin Abi Thalib, tidak aku tunjukkan sebuah doa. Ketika kamu baca doa itu, kamu akan bisa membayar hutang walaupun hutangnya itu sebanyak gunung. Lalu apa yang diajarkan? Doanya pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwaka. Itu doanya pendek. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kecukupan kepadaku dengan rezeki halalmu an haramika, sehingga tidak butuh kepada yang haram. Wa aghnini fadlika amman siwaka. Ya Allah, berikan kecukupan dengan karuniamu sehingga tidak butuh pada yang lain. Ternyata itu oleh Allah itu diberikan kemudahan rezeki dan bisa membayar hutang. Kemudian ada hadis yang lain. Satu ketika Rasulullah datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba melihat sahabat pada pagi hari duduk di masjid dengan wajah yang murung. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau datang ke masjid bukan waktunya dengan wajah yang sedih? Iya wahai Rasulullah, saya ini sedang susah, sedang dikejar hutang, gak bisa bayar hutang. Lalu Rasulullah memberikan doa, bacaan doa, yang doa itu membuat hatinya tenang dan bisa bayar hutang. Doanya agak panjang. Doanya apa Allah? Katanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzuka minal ajzi wal kasali wa na'udzuka minal jubni wal buhli wa na'udzuka min ghalabati dain. Katanya, apakah dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku mohon lindung kepadamu dari sedih dan susah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas.
Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari penakut dan pelit. Yang terakhir, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari lilit hutang dan tekanan laki-laki atau tekanan orang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai pengantar dialog. Saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan karena lebih 3 bulan kita tidak ngaji sejak ada virus corona. Sekarang ada virus corona, tapi kita bisa melakukan yang disebutnya new normal dengan menjaga jarak dan pakai masker. Karena kalau saya ngomong pakai masker nanti nggak kedengaran ya, maka saya berhenti nggak pakai masker. Tapi yang penting saya ingin mendengarkan pertanyaan. Ini yang bisa kita sampaikan. Yang paling ingin sampaikan, semoga kita semua oleh Allah diberikan rezeki yang banyak dan luas dan barakah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghna fatika amman siwaka, dan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan Ibu. Nah, pakai mic dua lah. Ya, persilakan. Kalau sudah sholat tarawih, kan tarawih itu juga dengan witir. Apakah masih diwajibkan untuk sholat malam? Jadi begini, ada sholat malam, ada tahajud. Ada qiyamul lail, ada tahajud. Kalau sholat malam itu dikerjakan sebelum tidur, seperti kayak yang kita lakukan tarawih, witir, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau sampai itu tidur dulu baru bangun sholat, itu namanya tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyatakan bahwa sholat witir itu adalah sholat yang terakhir. Jadi sholat itu akhirus sholatin katanya. Sholat witir itu adalah sholat yang terakhir. Yang timbul pertanyaan, bagaimana ketika bulan Ramadan orang itu sudah sholat witir, apakah masih boleh untuk melakukan sholat malam atau sholat tahajud? Maka ulama itu menyatakan boleh. Seperti yang diterangkan dalam kitab Al-Bajuri, ya, sarah hasyiah dari Fathul Qorib, dijelaskan kalau orang mau bangun malam lagi kadung terlanjur sholat witir, maka sholat dulu 1 rakaat. Sholat 1 rakaat. Maka dari ganjil menjadi genap. Baru sunat, kemudian nanti witir lagi. Apa witirnya ngambil 1, apa witirnya ngambil 3, apa witirnya ngambil 5, terserah. Tapi setelah itu diisi dulu 1, ya, lalu salam, lalu setelah itu sholat sunat semaunya atau sebisanya. Itu diterangkan dalam kitab Al-Bajuri begitu. Jelas Bu ya? Ya, berikutnya. Kita sering mendengarkan kalau kita mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah itu rezeki yang barokah. Ya. Rizki itu kan ada 4. Kalau istilahnya itu, kalau dalam misalnya ada rizkun kasirun wasi'un atau rizkun kasirun mubarakun, ada rizkun kasirun doyikun, ada rizkun qalilun wasi'un, ada rizkun qalilun doyikun. Ada rizki yang banyak itu luas, barokah. Ada rizki yang banyak tapi tidak barokah, sempit. Ada rizki yang sedikit barokah, ada rizki yang sedikit tidak barokah. Contoh begini, dia rizkinya banyak, uangnya banyak kalau nominalnya, sawahnya lebar, mobilnya bagus, tapi dan waktu yang sama rizki yang banyak itu badannya sehat, tetangga menyenangkan, dan dirinya senang harta itu dipakai untuk hal-hal yang baik. Namanya rizkinya barokah. Rizkun kasirun wasi'un barakun. Ada rizkun itu rizkun kasirun doyikun, jumlahnya banyak, hitungannya banyak, mungkin miliaran, tapi ternyata kebutuhan itu lebih tinggi daripada pendapatan. Rizki yang banyak tidak berasa nikmat karena banyak masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian ada rizki itu sedikit tapi barokah, hitungannya sedikit tapi dia memenuhi kebutuhan. Contoh begini,
Ada orang itu pendapatannya biasa, kok bisa haji, bisa menikahkan anaknya, bisa memondokkan. Padahal kalau dihitung kan nggak mustahil lah. Dia hanya kerja biasa-biasa, kan begitu Bu. Banyak orang kayak itu. Itu namanya rezeki yang barokah. Apalagi banyak sedikit pun cukup, itu namanya rezeki barokah. Yang paling payah sedikit masih nggak barokah lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana supaya barokah itu, yang pertama harus rezeki itu diusahakan mendapatkan yang halal, hindari dari yang haram. Yang kedua, usahakan syukuri apa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, banyak beribadah kepada Allah. Yang keempat, banyak berinfak di jalan Allah. Yang kelima, berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki yang barakah. Jelas ya? Ya. Silakan berikutnya. Ya. Kita akan diarahkan berdoa Allah, Allah akan mengabulkan. Kita sering berdoa tapi Allah tidak pernah mengabulkannya. Sedangkan mereka yang tidak berdoa dan menginginkan sesuatu, Allah langsung mengabulkannya. Bagaimana itu, Ustaz? Apa Allah itu pada adil gitu katanya? Jadi yang harus kita tahu, Allah itu Allah, Tuhan. Allah itu bukan hamba. Artinya begini, ilustrasinya begini. Ibu punya anak, kan anaknya ibu, bukan ibu ini, ibunya di anaknya. Coba, ketika dia minta, dilihat dulu, ini permintaannya baik atau tidak. Punya anak kecil, mana nih yang kecil ini? Kayak ini misalnya nih ya. Coba, Ma, saya minta silet. Kira-kira diberi nggak kira-kira? Mikir-mikir. Atau minta jajan yang banyak cabenya. Coba. Sekarang kalau ibunya sayang, apakah diberi jajan yang banyak cabenya itu? Enggak kan? Justru dia walaupun nangis pun nggak diberi. Iya Pak, iya. Coba dia nangis minta mainan silet yang kecil kayak itu lagi itu. Apa kira-kira diberi enggak? Atau kecil mana lagi? Yang di kecil ini. Lalu dia minta sate. Itu yang digendong itu. Enggak apa-apa, biarkan aja. Anak kecil jangan ditakut-takuti. Ya. Coba bayangkan. Jadi begitupun Allah minta kepada kita ini oleh Allah itu tidak langsung diberi, karena kalau diberi itu tidak menguntungkan. Itu justru membawa kerugian. Atau oleh Allah itu tidak diberi apa yang kita minta, tapi diberi yang lain. Contohnya, saya minta jajan yang ada cabenya. Jajannya nggak diberi, tapi diberi yang bagus. Kan begitu, diberi roti yang enak, kemudian diberi kucur yang enak. Padahal mintanya apa? Minta cilok yang pedes. Nggak diberi cilok yang pedes, diganti bakso yang enak. Kan begitu. Jadi ciloknya nggak diberi, tapi diganti yang lain. Kelihatannya nggak diberi. Kemudian yang ketiga, Allah memberi itu tidak tepat waktu. Anak kecil minta mainan mercon, nggak diberi. Si kecil. Nantilah, umpamanya anak kecil minta sepeda motor, masih kelas 4 SD minta sepeda motor kalau kecilan, nanti diberi kalau sudah waktunya kuliah. Coba beginilah. Mohon maaf bukan menghina ya, jangan salah paham. Rumah kita masih kecil. Lalu udah, ya Allah, semoga saya diberikan mobil mewah. Enggak diberi Allah, udah mobilnya beri rumah dulu. Kan iya kan? Ya Allah, semoga saya berikan rumah yang bagus, berikan mobil yang bagus ya Allah. Katanya Allah itu bukan waktunya kau minta mobil, minta rumah dulu lah. Maka diberilah rumah dulu, bisa bangun rumah yang bagus. Lama-lama ternyata bisa beli mobil. Karena bukan waktunya kamu beli mobil ini, waktunya harus rumah. Nah, itu Allah itu maha tahu kepada kita. Kemudian yang keempat, Allah karena cinta kepada dia. Kenapa? Karena orang kalau susah biasanya kan banyak ibadah kepada Allah kan. Iya Pak ya? Nah Allah cinta kepada dia supaya ibadahnya banyak, nggak cepat diberi. Coba contohnya begini Bu, kalau sampean lagi susah kan bangun tahajud, duha. Kalau sudah diberi kan berhenti tahajudnya, berhenti duhanya kan. Iya Pak ya. Nah Allah cinta pada dia supaya banyak ibadahnya, supaya banyak tahajudnya, banyak zikirnya, nggak cepat diberi. Itu karena cintanya Allah, karena Allah ingin memberikan pengampunan, ingin memberikan pahala, plus juga ingin memberikan rezeki. Itu karena cintaan Allah kepada kita. Karena dalam hadis yang qudsi itu, Allah itu senang
apa hambanya itu ketika dia berzikir, ketika Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah tidak langsung mengabulkan. Contohnya begini, Bu. Umpamanya sampean ini diam di satu tempat, lalu ada seorang pengamen, suaranya nggak enak, kan langsung coba suatu dinyingkan gitu ya. Iya Pak ya. Sampai lagi enak dengan suaminya, apalagi baru selesai corona ini, lama nggak pernah keluaran, gradang gitu. Udah cepat pergi. Kan ya. Coba kalau sampean santai, ada penyanyi bagus, penampilannya bagus, suaranya enak, sampai sebelum akan tenang, dibiarkan dulu, nggak diberi. Supaya apa? Supaya selesai baru pemberiannya lebih banyak. Itu gambaran begitu. Nah, kemudian yang kelima, bisa jadi kita berdoa, tapi kita melakukan perbuatan yang buat doa kita tidak diterima. Contohnya kita yang haram, walaupun kita berdoa nggak diterima oleh Allah. Bisa jadi kita ini berdoa, tapi kita ini memutuskan hubungan silaturahim, maka berdoa nggak diterima oleh Allah. Bisa kita berdoa, kita doa nggak khusyuk, macam-macam, maka doa nggak diterima oleh Allah. Bisa jadi kita doa, tapi hati kita terburu-buru, suudzon kepada Allah. Kenapa saya nggak diberi ya? Itu juga nggak diberi oleh Allah. Atau kita berdoa kepada Allah, tapi ketika berdoa kita ini tidak betul-betul minta kepada Allah. Hati kita tidak khusyuk. Bisa jadi begitu. Jadi ini penyebabnya. Maka kita ini, tapi maka karena itu kita husnudzon kepada Allah, karena Allah sudah berjanji, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jelas ya? Ya. Silakan yang lain. Ada teman pertanyaan? Iya, ada satu. Ya, persilakan. Katanya salat witir itu penutup. Nah, jadi salat lainnya itu bagaimana kalau witir penutup? Iya, tadi sudah ada pertanyaan begitu, kasusnya di Ramadan. Kalau yang terlanjur witir bagaimana? Katanya kan al-witru sholatu akhir sholati. Akhir salat yang terakhir ya. Bisa salat witir lah, nanti tahajud. Ya, maka itu kalau dia terlanjur salat witir, tadi sudah dijelaskan, maka salat dulu 1 rakaat untuk digenapkan baru salat tahajud. Setelah itu baru nanti kalau sudah mau berakhir salat witir lagi. Tadi sudah dijelaskan pada pertanyaan yang pertama. Jelas Bu ya? Yes. Oke, yang lain? Sudah? Ya, persilakan. Sholat berjamaah, ketika kita sebagai makmum ya, ketika imam melakukan kesalahan, misalkan waktu Iya. terus imam berdiri, kemudian si Makmum. subhanallah ya kan? Kalau laki-laki. Iya, tetapi si imam tidak mendengar, dia terus saja. Nah, terus si makmum ini kebingungan, apakah akan mau mengikuti si imam? Kalau mengikuti si imam kata hati salah, tidak sah. Kalau mengikuti diri berarti kita sudah tidak berjamaah. Terus bagaimana? Jadi kalau ada imam itu salah, kita ingatkan kalau laki-laki pakai subhanallah, kalau pakai perempuan pakai tepuk tangan tapi tangannya dibalik. Bukan begini tapi begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika yang dia tinggalkan itu sunat muakkad, kayak duduk di antara 2 sujud, kayak kunut, kita ikut tetap nggak ada masalah. Ketika salam ikut salam. Itu yang pertama. Jadi dia kan tidak rusak sholat itu karena dia tidak tahiyat. Karena tidak tahiyat awal maksudnya. Tidak kunut kan tidak sholat. Tidak susah karena sunat muakkad. Ikut apa adanya. Nah, sekarang kalau dia itu lupa yang sifatnya rukun. Pokoknya lupa dia tidak ruku misalnya. Bagaimana? Ikutin dia. Cuma nanti ketika imam salam dia harus mufarokoh, bangun lagi nambah salam. Nah, karena sholatnya tadi nggak sempurna. Kurang. Jadi kalau hanya sholat muakkad ketika salam ikut salam. Tapi kalau yang ditinggalkan itu rukun, maka dia itu ketika imam sholat ya, ketika imam itu salam, maka dia mufarokoh dan bangun menambah 1 rakaat. Terus bagaimana dengan si imam yang
Nah, kalau nanti sudah dia tidak merasa, ketika sadar maka dia bangun, nambah lagi. Ada satu ketika dalam hadis ya, kemudian dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram, diceritakan begini. Satu ketika Rasulullah itu sholat duhur. Rasulullah itu lupa sholat duhur itu hanya 2 rakaat. Diingatkan oleh sahabat di belakang, subhanallah, Rasulullah itu tidak mendengarkan. Singkat cerita, Rasulullah itu selesai, lalu keluar dari masjid. Lalu sahabat namanya Dzul Yadain datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau ini qasar sholat atau engkau lupa? Rasulullah menjawabnya, kullu dzalik lam yaqa. Kata Rasulullah, saya juga enggak lupa dan saya enggak ngosor. Dua kata sahabat bilang, engkau lupa wahai Rasulullah, engkau hanya sholat 2 rakaat. Singkatnya Rasulullah itu masuk ke masjid langsung meneruskan nambah 2 rakaat. Ya. Ini ceritanya begitu. Nah, kemudian di dalam penjelasannya itu Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam itu menjelaskan, di dalam madhab Hambali itu ketika dia sholat lupa, ingat walaupun sudah keluar itu boleh melangsungkan nambah. Tapi dalam madhab Syafi'i begitu salam, kalau sempat ngobrol dengan yang lain maka dia harus ngulangin dari awal. Jadi dianggap tadi yang 2 itu hilang, harus nambah mulai dari awal takbir seperti sempurna. Tapi kalau tidak sempat ngobrol, begitu salam ingat, langsung boleh langsung bangun. Tapi kalau sampai dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat seperti ngobrol atau pergi, maka harus mulai dari awal. Nah, kita di Indonesia ini adalah madhab Syafi'i, maka yang umum begitu dia lupa sampai ngobrol maka harus ngulangin dari awal. Jelas ya? Ya, persilakan berikutnya. Jelas. Kecuali pertanyaannya kapan mau selesai gitu ya. Oke lah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai pembukaan pengajian kita setelah virus corona dan kita masuk ke new normal. Semoga kita yang hadir di tempat ini, keluarga di rumah, tetangga dan teman, oleh Allah diberikan kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan rizki, dijauhkan dari bala musibah dan terutama penyakit virus corona atau virus corona, dan semoga Allah memberikan iman yang kuat, yang mantap sehingga kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Inilah yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.